Rasulnya itu orang-orang tua-tua kita dulu, beda dengan kita. Kita membelakangi pendidikan agama. Kita lebih mengutamakan pendidikan umum. Saat ini betul, ya saat ini kita senang. Anak kita mendapatkan ranking pertama, kita senang. Anak kita lulus SD, senang dengan hasil terbaik. SMP, senang. Anak kita wisuda, kita senang. Anak kita jadi direktur, senang. Anak kita jadi pejabat, oh kita senang. Itu senang sangat tinggi. Tapi ketika kita sudah berada di alam barzakh, kita udah melihat jelas sekali hakikat kehidupan di alam dunia ini, terlihat gamblang, terlihat jelas. Bakasyatna anta gitu aga bakasyurukal yawma hadid. Ini kata Gusti Allah, aku singkap penutup-penutup yang menutup basirahmu, qalbumu, hatimu, sehingga pada hari itu matamu begitu tajam. Kita senang di alam dunia anak kita membeli mobil baru, tapi di alam akhirat, di alam kubur belum tentu. Justru kita senang dengan sebuah salawat yang tadi kita lantunkan bersama-sama. Justru dengan sebuah untayan doa, justru dengan uang 10.000 rupiah yang dihadiahkan, yang disedekahkan mengatasnamakan kita. Kenapa? Karena hakikat sudah jelas bagi kita. Ini yang perlu kita pikirkan. Ini yang perlu kita persiapkan. Makanya kita harus mengenal kematian. Karena kalau kita mengenal kematian, pasti kita akan mempersiapkan sebaik mungkin di tubuh kematian kita. Kita takut sekali berbuat salah, takut sekali berbuat dosa. Kita takut sekali meninggalkan kewajiban kita, takut sekali meninggalkan puasa, meninggalkan sholat. Kenapa? Karena kita yakin akan mati, kita yakin akan bertemu dengan Gusti Allah, yakin akan dimintai pertanggungjawaban, yakin akan dihisab kita. Kita gak bisa seperti itu karena kita berada dalam keraguan. Makanya efeknya apa? Efeknya kita tidak bisa khusyuk di dalam sholat. Ibu-ibu saya yakin sholat semuanya. Kira-kira suami udah 3 hari 3 malam nggak pulang, nggak ada kabar, nggak ada berita, nge-WA cuman contreng hijau aja tuh, udah dibuka, udah dibaca tapi nggak dibalas. Berarti ini masih hidup kan? Nah, masih hidup. Terus kemudian nungguin malam ini jam 8 belum pulang, jam 9 belum pulang. Sholat isya dulu. Sholat isya kemudian takbiratul ihram, usolli fardhu isya'i 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kira-kira ingat enggak tuh suami lagi di mana? Kira-kira itu curiga enggak tuh suami ibu lagi ngapain? Hah? Kebayang enggak tuh? Kebayang? Iya,
Apalagi ibu tahu suami bawa duit 50 juta. Allahu Akbar. Kira-kira jangan-jangan mulutnya alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kebayang suami lagi di pelaminan sama perempuan lain. Iya, ibu-ibu, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kira-kira yang kebayang siapa tuh datang? Alhamdulillah suami saya pulang. Itu sholat dikebut, Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allah. Buka pintu, pas dibuka ternyata tukang kredit. Allah kasih fasilitas kepada kita untuk minta tolong kepada Allah dari berbagai macam persoalan-persoalan kita. Apa itu fasilitasnya? Wasta'inu bisabri wassalah. Gitu ya. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan perantaraan sabar dan sholat. Tapi kata Gusti Allah nyatakan di dalam ayat tersebut, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oh, itu berat, itu susah, sabar itu berat, sabar itu susah, sholat itu berat, sholat itu susah, illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Bagaimana orang yang khusyuk tersebut? Allah jelaskan lagi di dalam ayat selanjutnya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin. Yazunnu itu asal dari kata dhanna yazunnu. Kalau diarti, cari arti di dalam kamus bahasa Arab itu artinya menyangka. Tapi ketika yazunnu dipakai oleh Gusti Allah di dalam Al-Quran, itu artinya yakin. Mereka yang yakin, ilal ladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin terhadap apa? Terhadap naon? Yakin terhadap bahwa dia akan bertemu dengan Gusti Allah. Dia yakin akan ketemu dengan Gusti, berarti yakin akan kematian. Benar itu. Saya mau tanya lagi, Pak Kadus yakin sama kematian? Ketiga Pak Kadus, Allahu Akbar, ingat sama utang, ingat, kebayang. Allahu Akbar, dompet udah seminggu hilang, ingat gak itu dimana taruhnya? Aduh, ternyata di atas lubang angin toilet. Ketemunya lagi sholat. Yang hilang ketemu lagi sholat. Itu kita kan begitu. Kenapa? Tadi
Karena kita yakinnya sama-sama akan ketemu dengan Gusti Allah. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin kita mati itu baru sebatas lisan kita. Pak Kadus dari kecil, dari muda yakin akan meninggal dunia. Santai kan tetap sholat, tetap sholat. Allahu Akbar. Biasa tuh sholat. Sekarang Pak Kades mana? Tahu-tahu pluk jatuh pingsan, dibawa sama keluarga ke rumah sakit, dicek sama dokter. Aduh, ini serangan jantung berat, kronis, dipasang ring, nggak bisa. Kata dokter, Bu, bawa pulang saja. Memang kenapa dok? Ini tinggal sebulan lagi. Terus itu dokter ngomong di depan bapak tinggal sebulan lagi. Saya mau tanya, keluar air mata? Pasti berebet air mata. Pulang ke rumah, sepanjang jalan tuh air mata pasti keluar. Pagi-pagi jam 4 bangun tidur, ngambil air wudhu, datang ke dia ke masjid. Imam sudah dimulai, Allahu Akbar. Pak Kadus jadi makmum di belakang. Kira-kira Pak Kadus ketika takbiratul ihram nangis nggak? Keluar air mata? Kira-kira fokusnya Pak Kadus bagaimana? Khusyuk nggak? Yang diingat siapa? Ya Rabb, ya Allah. Kita berdua seperti apapun air mata kita kena. Sebulan lagi ya, sebulan lagi. Kebayang semua akan kehilangan yang biasa dinikmatin sama kita. Kebayang semua akan pisah dengan istri, pisah dengan anak, pisah dengan cucu, pisah dengan orang-orang yang dicintai, pisah dengan harta benda, pisah dengan jabatan, pisah semua. Kita khusyuk, Bu. Ini dokter yang ngasih kabar ke kita, dokter yang ngasih tahu ke kita. Kata dokter sebulan lagi, tapi kita langsung percaya kepada dokter, yakin mati sebulan lagi, maut sebulan lagi. Dan kita bisa khusyuk ketika kita sholat, kita berdoa kepada Allah, kita bisa khusyuk. Itulah khusyuk ketika kita betul-betul yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yakin akan ketemu dengan Tuhannya, yakin akan mati. Kalau pengen tahu khusyuk, siapa yang pernah merasakan akan mati kemudian sholat, itulah saat kita khusyuk. Andaikan setiap kita sholat kita bisa seperti itu, apakah kita nunggu dibilang sama dokter, Pak, seminggu lagi, Pak, 2 minggu lagi, Pak, 3 hari lagi? Apa harus seperti itu? 1500 tahun yang lalu Gusti Allah sudah kasih tahu tuh kepada kita, kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
innaka lamayyitun wa innahum mayyitun. Hai Muhammad, kamu akan mati dan umatmu, mereka yang bersama kamu semuanya akan mati. Itu Gusti Allah kata si ngomong, yang ngasih tahu ke kita. Kenapa kita enggak takut seperti apa yang dibilang oleh dokter? Padahal bisa saja Pak Kadus dibilang sebulan lagi akan mati, dapat sebulan. Pak Kadus datang ke dokter, ternyata dokter tulisannya di pintunya closed. Ini kok tutup? Nanya sama tetangga, ini kok dokter tutup? Ya, memang Pak Kadus gak tahu memang kenapa. Baru 3 hari dokternya mau. Iya kan? Ternyata Pak Kadus sembuh, mautnya nggak jadi. Yang tadinya udah nggak ada harapan buat kawin deh, harapan timbul gitu. Maksud saya gimana? Kenapa kita yakin terhadap yang dikatakan oleh makhluk, sementara Sang Khalik Gusti Allah yang mengatakan kita gak yakin? Mana bukti kita gak yakin? Buktinya ketika kita diponis sama dokter, sebulan lagi, 2 bulan lagi, setiap sholat kita bercucuran air mata. Tapi Gusti Allah bilang jauh-jauh hari, kenapa kita gak bisa bercucuran air mata? Kenapa kita gak bisa serius, zahir dan batin? Itu PR-nya, pertanyaan buat kita semua. Ini kalau saya bahas ini tinggal 30 menit lagi. Takut tanggung. Ya sampai jam berapa ya? Jam 10. Tanpa tawar. Enggak ada tawar-menawar. Jam 10 tank. Ilmu ini Bapak Ibu kita butuh. Semuanya butuh. Orang kaya butuh, orang miskin butuh, pejabat butuh, rakyat butuh. Ini rahmat Gusti Allah kasih kepada makhluknya. Gusti Allah nggak lihat hambanya dari kekayaannya, dari jabatannya. Petani punya kesempatan yang sama dengan pengusaha. Rakyat punya kesempatan yang sama dengan pejabat. Semuanya sama. Di sinilah Gusti Allah memandang kita semua, bukan dengan fisik kita, bukan dengan harta kita, bukan dengan jabatan kita. Inna gimana? Akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi ini yang dinilai oleh Gusti Allah. Ketakwaan itu perlu ilmu. Jadi wajib nggak itu ilmu? Nah, ini perlu kita belajar. Yuk, karena kita membahas ini dulu tentang pala ilmu yang satu nih, kematian. Insya Allah kita mulai tahu bulan depan. Bulan depan ada nggak? Bulan depan libur. Bulan depan kayaknya libur. Desember nggak ada, Desember. Insya Allah karena saya ada berangkat
sama rombongan ke Saudi tanggal, jadi Sabtunya nggak bisa ya. Tanggal 28-nya hari apa itu ya? Berarti kan bisa Sabtu. Di sininya rame. Iya, nggak bisa tuh. Bisa. Sabtu akhir itu tanggal berapa? 23. Hah? 22. Bisa Bu ya berarti. Bisa PP. Bisa PP. Tanggal 22 malam Sabtu. Berangkat tanggal 28. Bisa Bu ya. Nah, insya Allah bisa. Nanti itu kita pelajarin dari kita di dalam perut emak kita, dari alam punggung bapak kita masuk alam butun, alam perut ibu kita sampai keluar. Itu kalau saya bahas ini panjang, kecuali kalau pada sanggup sampai jam 12 tenan awan deh. Saya malam hari ini karena 30 menit lagi saya ingin menyadarkan pribadi saya dan semua bapak-bapak, ibu-ibu, yakinlah bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita hidup ini bukan untuk mati, tapi hidup kita saat ini adalah untuk kehidupan setelah kematian. Yakin tak ayah hiro ba'dal maut, setelah mati? Yakin Bu? Yakin? Itu bagian daripada iman kita. Kalau kita yakin, maka kita harus apa? Mempersiapkan. Ini saya kutip sebuah kalimat yang menurut saya sangat berharga buat saya. Kalimat siapa? Imam Hasan al-Basri. Beliau ditanya tentang zuhud, lalu beliau menjawab, apa kata beliau? Alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi. Aku yakin bahwasanya rezekiku tidak akan ada yang mengambil, siapapun selain daripada aku. Ini Ibu, tolong diperhatikan. Ini mengandung hikmah yang luar biasa. Alimtu anna rizki la ya'khudhuhu ghairi. Aku yakin rizkiku ini tidak akan ada yang mengambil selain daripada aku. Tatma'anna qalbi, maka hatiku tenang, hatiku santai saja. Kenapa? Karena kalau sudah rezeki kita mau seluruh ini ibu-ibu Pak Kadus dapat rezeki dari Gusti Allah, mau dapat rezeki, ibu-ibu iri semua, menghalang-halangi, itu pasti akan sampai kepada Pak Kadus. Nggak akan rezekinya Pak Kadus diambil sama ibu-ibu. Bahkan seluruh dunia pun, seluruh orang yang ada di alam dunia ini tidak menginginkan umpamanya itu mobil Fortuner sampai ke Pak Kadus. Nggak ridho mereka, nggak ingin Pak Kadus hidup senang dapat mobil mewah, nggak ridho. Itu kalau rezekinya Pak Kadus akan sampai. Jadi ketika orang yakin bahwa rezeki
itu memang Gusti Allah yang ngasih, Gusti Allah yang ngatur, tandanya adalah itma'anna qalbuh, hatinya itu tenang. Artinya apa? Bukannya tenang di rumah dulu, nggak usaha, nggak kerja, nggak pergi ke kebun, nggak ngurus